Kesuksesan Rudy saat ini tentu tak seperti membalikkan telapak tangan. Dahulu ia sempat berjualan tas, buku, hingga bekerja di sebuah bank swasta. Bahkan ketika memulai usaha kuliner, tahu jeletot adalah usahanya yang kesekian kali. Bisa dibilang kala itu kegagalan adalah sahabat setianya. Tapi pantang menyerah tak pernah ada dalam kamus kehidupannya. Beberapa kali mengalami kegagalan membuat Rudy terbetik ide untuk membangun usaha tahu celetot. Ketika kali pertama memulai usaha tahu celetot, Rudy pun membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menemukan resep dan bahan yang pas. Untuk memulai usaha tahu jeletot ini, Rudy bahkan harus menggadaikan sepeda motor untuk menjadi modalnya. Kalau dengar cerita Pak Rudy itu berarti Pak Rudy sudah mengalami kegagalan berulang kali begitu ya Pak ya? Ya. Tapi akhirnya tetap bertahan dengan usaha ini begitu ya Pak ya? Iya, iya. Jadi ya memang kalau sudah ada naluri bisnisnya itu memang terus dia sebelum kecapai pasti kita terus akan bermimpi ke arah situ terus gitu loh. Oke. Jadi jangan pantang menyerah begitu ya Pak Rudy ya? Betul. Oke. Akhirnya dari beberapa bisnis tadi yang dijalankan, tahu inilah yang sampai saat ini bertahan ya Pak ya? Iya, jadi ketika saya kemarin tuh awalnya mulai bisnis kuliner, dari situ ternyata nggak bertahan lama juga bisnisnya. Itu saya ambil dari tempat lain dan kemudian pada saat masa sulit ya, di situ saya ketemu jalan bisnis tahu jeletot di sini. Gitu. Oke, jadi kuncinya jangan menyerah ya Pak ya? Iya betul Mbak Suci. Oke, Pak Rudy dulu awal mula membangun usaha tahu ini berapa modalnya Pak? Kalau ditanya modal, memang dulu waktu memulai bisnis ini, tadi kan saya di bisnis kuliner itu kan udah boleh dibilang saya udah banyak utang dulu. Yeah. Jadi ketika memulai di sini saya juga nggak punya dana lagi. Tapi saya masih punya satu lagi semacam aset lah ya. Okay. Saya punya motor, itu yang saya jaminkan di salah satu bank ya. Kemudian saya dapat dikasih 10 juta. Okay. Jadi 10 juta inilah saya bikin mulai dari awal bisnis ini. Mulai dari beli penggorengan, beli gerobak sama sewa outlet. Jadi dulu itu modalnya menggadaikan motor begitu ya Pak Rudy? Betul. Tapi sekarang sudah kembali lagi motornya? Boleh, ada dilihat di situ ada. Bahkan sudah terganti dengan mobil begitu ya Pak? Gitu. Ini untungnya sudah cukup besar berarti ya Pak Rudy ya? Ya lumayan lah, kita udah 3,5 tahun. Oke, udah 3,5 tahun ya Pak Rudy menjalani bisnisnya? Oke. Akhirnya sekarang sudah punya banyak cabang ya Pak ya? Ada berapa outlet nih Pak Rudy? Sekarang kurang lebih 120 cabang. 120? Di Jabotabek. Luar biasa. Baru Jabotabek. Baru Jabotabek? Iya. Jabotabek aja Pak Rudy? Ada di luar? Baru mulai sebulan ini itu di Bandung. Di Bandung udah ada ya? Di Patiukur, baru 1 outlet. Oke, baru 1 outlet. Rencananya akan memperbanyak lagi berarti? Kurang lebih gitu, mudah-mudahan nanti ada ketemu jalannya supaya kita bisa buka cabang yang nggak usah dulu ke seluruh Indonesia, minimal Jawa dulu ya. Masih ada kota Semarang, ada Surabaya, ya mungkin nanti ke pulau-pulau di Indonesia. Oke, baik. Itu saja Mbak. Luar biasa Pak Rudy. Ini wanginya udah bikin saya ngiler nih Pak Rudy. Boleh mencoba nggak? Boleh. Oke, sebelah mana Pak? Kalau mau coba nggak bisa di sini. Itu produksi, workshop ya. Kalau mau coba itu harus di outlet. Oke, boleh. Jualannya di outlet. Mau? Kita masuk ke sana? Silakan, saya sudah nggak sabar Pak Rudy. Dari workshop yang menjadi tempat produksi, tahu jeletot produksi Rudy Parlinggoman diantar ke 120 outlet yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Setelah menjalani proses kualitas kontrol yang ketat, tahu ini pun diantar mulai pukul 10 pagi. Dan kali ini, saya akan melihat salah satu outletnya yang terletak di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ternyata, untuk membuka outlet ini tidak membutuhkan lahan yang cukup besar. Cukup 2x2 meter, gerobak tahu jeletot pun siap dioperasikan. Tapi saya penasaran nih, berapa sih omset per bulan yang diraup Rudy dari pedasnya tahu jeletot ini? Tadi Pak Rudy bilang outlet ini sudah ada 120 outlet. Ya. Oke, dari 120 outlet yang udah ada nih Pak Rudy, berapa sih omset yang Pak Rudy dapat tiap bulannya? Kalau omset saya, ya itu kan omset global ya. Itu kalau sehari saya bisa produksi 8.000 sampai 10.000 potong tahu, nanti kali 1.300 saya jual ya, berarti kurang lebih 13 jutaan lah per hari. Per hari 13 juta? Oke. Itu baru tahunya, belum tepungnya, belum packaging, belum bahan baku yang lain. Oke. Nah, kalau dikalikan sebulan mungkin Mbak Suci bisa kalikan. Waduh, banyak sekali, saya pusing ngalikannya Pak. Nah Pak Rudy, tadi kita udah lihat nih cara produksinya, baru setengah jadi ya tadi Pak ya? Betul, itu masih bahan baku setengah jadi. Oke. Nanti di outlet ini baru bisa dimakan. Nah kita lihat nih yang sudah jadi seperti apa. Yuk Pak.
boleh. Kita langsung. Bagaimana cara menggorengnya? Nanti Oke. habis goreng nanti Mbak Susi bisa silakan. Boleh, ayo. Saya udah gak sabar, Pak. Wow, menakjubkan. Usaha tahu celetot yang dijalani Rudy Parlingkoman ternyata bisa meraup omset minimal 400 jutaan per bulan. Namun Rudy enggan berpuas diri. Maka untuk mengembangkan usaha tahu celetotnya, pria berdarah Batak ini tengah mencari cara, salah satunya dengan membuat tahu celetot kemasan beku. Wah, ini masnya lagi ngegoreng nih. Udah aromanya udah wangi sekali. Nah, Pak Rudy, ini kan tahu ini bukan makanan yang bisa tahan lama ya, Pak ya? Jika ingin mengembangkan usaha seperti ini ke luar daerah atau bahkan ke luar pulau, memungkinkan nggak sih, Pak? Sebenarnya sih memungkinkan, cuman untuk sementara ini kita punya kendala di distribusinya. Distribusi, itu kendalanya ya Pak ya? Iya, Mungkin kalau misalnya tahunya dalam bentuk frozen mungkin ya Pak ya? Bisa ya Pak ya? Dikirim jauh gitu? Kalau kita juga ada lagi coba untuk project, sama lagi untuk biaya kirim, ya tahu itu lebih besar biaya kirimnya daripada harga tahu sendiri, jadi masih kendala juga. Memang yang paling ideal adalah kalau kita mau buka di luar kota, kita harus buka workshop lagi di sana. Harus kita cari bahan baku yang sesuai dengan kita. Oke, jadi masih banyak pertimbangan ya Pak ya? Betul. Oke, setelah tadi kita mengorek bagaimana perjuangan Pak Rudy mengembangkan usaha tahu celetot ini, sesaat lagi saya akan bertemu dengan seorang konsultan usaha untuk mencari tips bagaimana mengembangkan usaha seperti ini agar lebih membesar. Jangan kemana-mana, tetap di Jadi Pengusaha. Kita goreng lagi Pak Rudy? Atau saya mencoba? Karena tahu jeletot itu tadi, kalau emang brandnya itu bisa dikuatkan dan menjadi mindset top of mind dari siapapun yang beli. Kalau memang itu menjadi satu konsep yang memang orang akan menyebut tahu jeletot, dia akan bisa berkembang dimanapun.